Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita masuk ke tafsir surat Al-An'am, membahas ayat 109 dan 110. Teman-teman, dalam argumentasi antara Rasulullah SAW dan kaum kafir Mekah, di mana Allah mendatangkan logika-logika argumen yang sebenarnya mematahkan semua yang mereka bersikukuh di atas kekufuran. Jadi betapa mereka memiliki standar yang ganda, betapa mereka menentukan sekutu-sekutu bagi Allah tanpa dasar dan bukti, menentukan halal dan haram sesuka mereka tanpa ada datang wahyu daripada Allah. Nah, kita memasuki suatu kondisi di mana kaum kafir ini seolah-olah menunjukkan semacam komitmen. Jadi ketika adu pendapat itu tidak berujung, kemudian tiba-tiba orang-orang kafir itu mengatakan, "Ya Rasulullah, coba turunkan mukjizat. Contohnya kamu bisa mengeluarkan mata air, kemudian kami punya kebun kurma dan anggur. Ini Mekah di mana pertanian di sana sangat sulit, tanahnya batuan, air hanya datang dari Zam-Zam. Jadi permintaan itu permintaan yang luar biasa. Kemudian juga itu tadi disebutkan dalam surat Al-Isra ayat 90, surat 17 ayat 90 dan 92. Kemudian di surat Al-An'am, surat ini, surat ke-6 ayat 7, orang-orang kafir meminta coba turunkan Quran atau tulisan di atas kertas dari langit sehingga mereka bisa memegang dengan tangan-tangannya sendiri. Coba turunkan mukjizat seperti itu. Kemudian mereka meminta coba datangkan malaikat supaya kami bisa berbicara atau berdialog dengannya. Ini dalam surat Al-An'am, surat ke-9 ayat surat ke-6 ayat 9. Nah, itu adalah mukjizat-mukjizat yang mereka minta turunkan. Tetapi Allah yang mengetahui isi hati mereka, tahu bahwa itu hanyalah di mulut saja. Kalaupun mukjizat itu didatangkan, mereka tetap tidak bergeming. Mereka akan mengatakan, oh semua itu sihir, semua itu hanya tipuan mata. Selesai. Ketika mereka mengatakan seperti itu, tidak ada manfaatnya bukti-bukti yang datang dari langit. Baik, kita sama-sama baca. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa aqsamu billahi jahda aymanihim. Dan mereka, orang-orang kafir, bersumpah dengan nama Allah dengan kesungguhan sumpah mereka. Ada dua hal yang kita bisa petik dari tafsir ayat 109 awal ini, bahwa walaupun orang-orang kafir itu mengingkari risalah Rasulullah SAW, tetapi mereka tetap menganggap Allah sebagai zat sebagai zat yang digunakan namanya ketika mereka bersumpah. Jadi mereka betul-betul memahami bahwa Allah yang menciptakan langit dan bumi, yang bisa dipergunakan ketika mereka bersumpah dengan kesungguhan yang tinggi.
La in ja'atuhum ayatun la yu'minunna biha. Apa isi sumpah itu adalah sungguh jika datang kepada mereka ayat mukjizat maka mereka akan beriman dengannya. Jadi seolah-olah mereka itu sudah pada suatu poin di mana ya udah ya Rasulullah, kalau kamu bisa tunjukkan satu mukjizat saja, kami akan sudahi argumentasi ini, kami akan memeluk Islam. Itu kata mereka. Qul innamal ayatu indallah. Katakan, sungguhnya ayat mukjizat itu di sisi Allah. Allah yang kalau Allah mau turunkan, Allah turunkan. Kalau Allah mau tahan, Allah tahan. Semua itu dalam kendali Allah. Nabi Muhammad SAW tidak punya sedikit pun kemampuan untuk memberikan mukjizat. Nabi Muhammad SAW hanyalah manusia biasa yang tidak memiliki kehebatan untuk mendatangkan mukjizat tanpa izin Allah. Wa ma yush'irukum annaha idza ja'at la yu'minun. Dan tahukah kamu, sadarkah kamu bahwa sungguh jika datang mukjizat itu mereka tidak akan beriman. Jadi Allah berfirman bahwa Allah mengetahui isi hati mereka. Rasulullah SAW tidak tahu isi hati mereka, dan Allah menjamin kalau umpamanya mukjizat itu didatangkan, mereka tetap tidak beriman. Mereka hanyalah mengatakan di mulut saja. Kalau malaikat datang ke depan mereka, mereka akan bilang ini sihir. Kalau umpamanya muncul mata air, kota Mekah mendadak menjadi hijau, penuhi dengan kebun-kebun sebagai bentuk mukjizat, dan mereka tidak beriman. Wa nuqallibu afidatahum wa absarahum kama lam yu'minu bi. Dan kami olak-alik, putar balik hati mereka dan penglihatan mereka sama seperti, dan mereka tidak beriman dengannya, sama seperti ketika pertama kali mereka menerima ajaran Islam. Allah Al-Latif yang Maha Lembut, yang mengetahui isi hati manusia, Al-Khabir, yang mengetahui secara detail kondisi mereka, bersaksi bahwa mereka tetap tidak akan beriman. Hati mereka berbolak-balik, walaupun secara logika mereka tidak bisa bertahan, tetapi mereka tetap berada dalam kekufuran. Itu dikarenakan mereka tidak berhak, mereka tidak worth untuk keimanan. Keimanan itu tinggi nilainya. Wa nadharuhum fi tughyanihim ya'mahun. Dan kami biarkan mereka dalam kesesatan terombang-ambing. Ini yang berat, teman-teman. Ketika Allah yang mengetahui manusia secara fisik, secara rohani, luaran dan dalaman,
mencap bahwa seseorang tidak layak untuk mendapatkan hidayah, mau diberitahu seperti apapun, manusia ini tidak bisa menerima hidayah. Mereka hanya terombang-ambing sampai akhirnya ketika mereka menutup mata, meninggal, mereka tetap dalam kekafiran, sehingga tempat mereka kembali adalah neraka. Inilah cerita tentang orang-orang kafir yang selalu memberikan bantahan atas dakwah Rasulullah SAW, seolah-olah mereka menunjukkan diri mereka mau beriman sekiranya Nabi Muhammad SAW menunjukkan kepada mereka mukjizat, tetapi pada dasarnya itu hanya dalam mulut belaka. Itu dulu teman-teman ayat 109 dan 110. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.